أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu ahli bait sekeluarga, yang saya hormati seluruh bapak-bapak dari pihak laki-laki yang telah hadir di hadapan kita bersama. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan taufik, hidayah serta maghfirah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di rumah ahli bait keluarga, yang mana beliau pada pagi menjelang siang ini akan melaksanakan daripada kewajiban, yaitu sunnah Rasul, yaitu nikah anak kandung beliau, yang insya Allah saat lagi akan kita nantinya laksanakan. Dan selanjutnya sholawat serta salam mari sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak kita membaca sholawat kepada beliau, insya Allah kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami selaku pelaksana daripada kantor urusan agama Kecamatan Galang pada hari ini hendak menikahkan anak kita yang bernama Hardiansah dengan Endang Setiawati. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat daripada seluruh keluarga kita kiranya Allah ijabah, tidak ada halangan sesuatu apapun, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah kiranya untuk melaksanakan dari segala perintahnya dan menjauhkan dari segala apa yang dilarangnya. Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana Rasul telah bersabda, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sebagian daripada sunnahku. Dan siapa yang mau mengikut daripada sunnahku, kelak dia akan bersama. Oleh karena itu, dengan niat ibadah inilah kita hendak melaksanakan daripada kewajiban yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai insan untuk melaksanakan daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pagi menjelang siang ini mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah tersebut tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan sebelum kita laksanakan daripada pelaksanaan akad nikah tersebut, tentunya di sini ada ketetapan syarat sah daripada nikah tersebut. Supaya sah nikah kita itu tentunya ada beberapa hal yang telah ditetapkan oleh syarak dan syariat. Yang pertama tentunya ada kedua orang, ya. Inilah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini yang tidak kita nikahkan. Sudah siap kiranya Bang? Salam. Adik siap? Alhamdulillah. Ini sama-sama sudah siap, ya. Yang keduanya itu ada wali. Nah, inilah wali ataupun termasuk ayah kandungnya. Nanti insya Allah akan dipimpin langsung, ya, oleh orang tuanya yang akan menikahkan. Dan sebelum nikah kita bacakan nikah dulu. Ini masih
Belum, kita masih mukadimah dulu ya. Dan selanjutnya ada 2 orang saksi. Ya. 2 orang saksi, yaitu yang pertama dari pemerintahan. Nah, ini yaitu kepala dusun atau tower pemerintahan, itulah yang mengenai kepemerintahan. Dan yang kedua yaitu Bilal, ya. Bilal ataupun orang yang kita tuakan yang mengetahui ya tentang masalah hal tersebut, yaitu termasuk Bilal lah kita bilang ya, Bilal kampung ataupun termasuk tuan guru kalau kita sebut. Nah, oleh karena itu di sini juga ada sudah hadir di hadapan kita semua saksinya, yaitu Bapak Kadus dan Bilal. Dan pada hakikatnya kita ini semua juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita hendak melaksanakan daripada akad nikah anak kita. Itu kita semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu sebagai saksi. Inilah. Dan selanjutnya, nah itulah tentunya yang terakhir itu ada ijab kabul. Supaya sah pelaksanaan akad nikah tersebut, yaitu ada ijab dan kabulnya. Jadi kalau sesuatu udah kita ijab kabulkan, maka itu sudah sah hukumnya. Dan sebelumnya ini saya tanya kepada adik ya, Endang ya, Endang Setiawati memang suka dah? Nggak ada pasangan? Nggak ada, alhamdulillah. Harian Sadura nggak ada pasangan. Nah, ini kalau ada pasangan nanti jadi masalah. Kita nggak mau yang ruwet-ruwet ya, nggak mau yang ruwet-ruwet. Kita mulus-mulus saja. Insya Allah Allah akan memberikan suatu jalan yang lapang buat kita apabila kita sudah melaksanakan daripada kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan selanjutnya juga ini masalah mahar. Nah, di sini karena semalam itu langsung saya konfirmasi sama Kadus, ini maharnya apa ini? Di sana 100.000 catat di sini. Ya, sama betul. Ini langsung karena gini, sekarang ini kalau misalnya kita mau nikah langsung uang mahar atau macam mana? Apa di sana, jadi ini buku online terus dari sana, nggak bisa kita buat lagi Pak sekarang nih. Nah, jadi terpaksa ya kita buatlah uang 100.000 atau berapa itu nanti kalau mau lebih banyak pun itu terserah abang mau kasih calon istri itu ya, karena itu pemberian yang sangat luar biasa sekali, bahkan itu adalah hukumnya wajib memberikan uang mahar tersebut ya. Ini udah dikasih belum uang mahar? Uang mahar 150.000. Nah, ya apa 150.000 udah kasih belum? Udah kasih belum? Nah, duit cash ini nggak boleh enggak? 150.000. Itu dibuat dari apa? Biasa. Oh, boleh. Oh, Iya kan? Nggak boleh. ya kalau inilah nanti ditukar aja lah. Ini kan karena kita untuk akadnya ya kan, akad bahwasanya pemberian itu kepada istri ya kan, ya kan. 150.000 ya juga dikasihkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dulu, istighfar dulu. Ya, beradaban nih, beradaban ya. Uang mahar yang dikasihkan ya mau itu cemana nanti nggak diatur lah ya. Kalau ini kan bisa dibelanjakan sama istri cemana ya. Itu di apa? Nah, duitnya dinampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku memberikan uang mahar kepadamu ikhlas karena Allah. Ya, sesuatu itu ikhlas. Enggak, maksudnya harus ikhlas ya, ikhlas ya. Nah, saya terima bang ya uang mahar tersebut. Nah. Oke. Udah bang, udah. Nah, uang mahar sudah diberi, tinggal kita pelaksanaan ya. Biar nggak pilih-pilih lagi ya, nggak lama-lama lagi. Oleh karena itu, bahwasanya uang mahar itulah pemberian kita kepada istri ya. Ini uang mahar tersebut itu istri yang memanfaatkan. Kalau misalnya suami meminta tanpa izin istri itu nggak boleh ya. Nah inilah kehebatan itu, makanya harus saling kita itu isi supaya apa? Supaya kita nantinya hidup dalam keadaan rukun dan damai.
Ya, dipilih lagi. Udah kan? Dipilih Siap. lagi. Irwansyah, Hardiansah, lupa ada. Hardiansah. Coba Pak Ginong, ini maksudnya mau langsung atau mau berwakil? Langsung aja. Pak, saya akan mendekatkan kepada anak kandung saya. Pak, saya akan mendekatkan. Ya, sebut namanya ya. Coba latihan dulu ya. Latihan aja. Jangan bersalaman dulu. Nanti kalau apa kita belum baca buku khutbah nikahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak Waginong sebut namanya Hardiansah. Hardiansah. Aku nikahkan kepadamu Aku nikahkan kepadamu anak kandungku anak kandungku yang bernama yang bernama siapa? Endang Setiawati. Maharnya Maharnya 150.000 Rp150.000 tunai. tunai. Kamu sebut, kamu jawab. Aku terima nikah Endang Setiawati, maharnya 150.000 tunai. Rupiah. Iya, rupiahnya di bawah. 150.000 rupiah. Tunai. Itu ya, nanti ya. Kalian nggak payah kan? Ya, biasa jawab. Udah sering banyak ya kan? Sering karena kita belajar. Karena ini termasuk salah satu sakral itu. Jadi orang pada grogi ya. Kadang sampai ada yang 10 kali, 15 kali, kadang suruh nulis lagi ya. Padahal bahasanya singkat ya kan? Tapi karena itu tadi lah. Ada saya tadi banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga diberikan kemudahan-kemudahan dan dijauhkan dari segala kehilafan dan kesalahan. Dan mari sama kita laksanakan apa yang menjadi hajat dan niat. Tentunya sama kita bacakan khutbah nikah terlebih dahulu. Ini enggak banyak Bapak tanya-tanya segala macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama syafa wa 'adaba 'alayhi. Fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala tazawwaja syaitanu qailan ya wailahu usima minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rak'ataini minal mutazawwizi afdalu sab'ina rak'atan minal azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwazu wa la tutalliqu fa inna Allaha la yuhibbu dzawakina wa la dawaqa. Wa qala tazawwajun nisaa wa innahu ya'tina bil mal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana sama-sama kita telah mendengarkan khutbah nikah, maka pelaksanaan akad nikah akan segera kita laksanakan, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kiranya nantinya akan memberikan anak-anak keturunan yang hendak kita nikahkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, insyaallah kita laksanakan akad tersebut. Ya Pak. Jabat tangan, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, Ardiansa, Saya Pak. aku nikahkan anakku Endang Setiawati. anak kandung Bapak ya. Ardiansa, aku nikahkan anak kandungku Endang Setiawati dengan mahar Rp150.000 tunai. Aku terima nikah Endang Setiawati, maharnya Rp150.000 tunai. Mana Pak? Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka bainahuma fil khairin. Alhamdulillah. Ardiansah, tentunya kamu sekarang sudah menjadi suami ya. Ini sudah jadi suami, bukan calon lagi. Nah, sudah menjadi suami dari Endang Setiawati. Nah, tentunya selama ini ya Endang dibiayai oleh orang tuanya. Pada saat ini, detik ini, kamulah yang harus berusaha ya memberikan apa yang telah menjadi kewajiban kamu. Dan setelah ijab kabul ini, kamu ini ada janji. Nah, mau berjanji kan sama istri? Nah, insya Allah nanti kamu bisa baca ya, baca ini. Perkotaan itu namanya. Dan selanjutnya pada hari ini juga kamu sudah dikuasakan penuh oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah seorang pemimpin bagi wanita. Jadi kalau kamu selaku pemimpin ya, kamu harus lindungi. Kamu lindungi istri kamu, nantinya juga anak-anak kamu. Supaya apa? Nanti kamu berikan suatu pendidikan yang lebih baik. Supaya apa? Supaya nanti bisa berbakti kepadamu dan berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu harapan. Karena itulah maha sucinya Allah. Allah ciptakan itu semua berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan Allah ciptakan. Nah, ada matahari, ada bulan, ya kan? Makanya maha suci Allah. Oleh karena itu di dalam kemahasucian Allah pada hari ini kamu telah Allah pilih. Untuk apa? Untuk menyempurnakan bumi ini. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Keseimbangan kehidupan. Apabila kita sudah tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan ini, maka akan oleng kehidupan tadi. Oleh karena itu, dalam suasana yang penuh sakral ini, penuh tawakal ini, kamu bisa bermohon kepada Allah. Ya Allah, dalam hati ya. Ya Allah, jadikan aku nanti seorang suami yang bisa melindungi daripada istri saya. Nah, oleh karena itu, nah, kamu ya Ardiansah baca sikotu ya, nanti baru kita teruskan. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi. Wa'aufu bil ahdi. Innal ahda Innal ahda kana mas'ula. kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. akan dimintai
dimintai pertanggungjawaban. Sighah taklif. Sighah taklif. Pada hari ini Pada hari ini Jumat Jumat tanggal tanggal 5 Maret 5 Maret 2021. 2021 Saya saya Hardiansyah Hardiansyah bin bin Maridun Berutu Maridun Berutu berjanji berjanji dengan sesungguh hati dengan sesungguh hati bahwa saya bahwa saya akan mempergauli istri saya akan mempergauli istri saya bernama bernama Endang Setiawati Endang Setiawati binti Wagino binti Wagino dengan baik, dengan baik, muasyarah muasyarah bil ma'ruf bil ma'ruf menurut ajaran Islam. menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighah taklif saya menyatakan sighah taklif sebagai berikut. sebagai berikut. Apabila saya Apabila saya meninggalkan istri saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, selama 2 tahun berturut-turut, 2. 2. Tidak memberi nafkah wajib Tidak memberi nafkah wajib kepadanya kepadanya 3 bulan lamanya, 3 bulan lamanya, 3. 3. Menyakiti badan Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau jasmani istri saya atau atau membiarkan membiarkan tidak memperdulikan tidak memperdulikan istri saya istri saya selama selama 6 bulan 6 bulan atau lebih. atau lebih, Dan karenanya dan karenanya perbuatan saya perbuatan saya tersebut tersebut istri saya tidak ridho istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka Maka apabila gugatan apabila diterima gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya kemudian istri saya membayar Rp10.000 membayar Rp10.000 sebagai iwan sebagai iwan atau pengganti pengganti kepada saya, kepada saya, jatuhlah jatuhlah talak saya talak saya 1 kepadanya. 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya dan menyerahkannya kepada kepada Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. untuk keperluan ibadah sosial. Deli Serdang, Deli Serdang, 5 Maret 5 Maret 2021. 2021. Yang berjanji Hardiansyah. Hardiansyah. Ini ya, ada beberapa poin Hardiansyah ya, bahwasanya kamu berjanji kepada istri ya. Yang pertama, kamu itu janganlah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut sehingga tidak tahu rimbanya istri tersebut. Ya, tidak boleh ya. Apabila kamu ada keperluan sesuatu ataupun misalnya merantau dan lain sebagainya, akan tetapi kamu dapat memberikan informasi kepada istri, itu tidak masalah. Yang penting ikhlas sama ikhlas ya. Boleh, tapi jangan sempat kau biarkan atau meninggalkan saja kepada istrimu tanpa diberi tahu bahwa rimbanya di mana. Ya, ini tidak boleh ya. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Ini 3 bulan setelah akad nikah ini kamu tidak memberi kewajiban kamu, itu berdosa kau. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah pemimpin. Kamu yang berhak untuk memberikan nafkahnya kepada istrimu ya. Kalau biarkan aja 3 bulan tidak memberi sesuatu apapun, maka kamu sudah berdosa. Dan apabila ini istrimu tidak setuju, istrimu mengadu kepada pengadilan agama, maka pengaduannya itu diterima ya. Jangan ya, jangan sekali-sekali. Dan selanjutnya menyakiti badan atau misalnya memukul ya, menghardi, mencaci dan lain sebagainya, ini juga tidak dibenarkan ya. Bahkan apabila sekarang ini ada peraturan ya, ada peraturan KDRT, apabila kita memukul kepada istri kita mengadukan ya, mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka pengaduannya diterima, kau bisa kena penjara ya. Ini tidak boleh. Bahkan kita menyinggung istri itu misalnya dengan ucapan kata yang tidak enak aja bersakit seorang istri
Makanya wanita itu adalah lembut, ya. Kita sayang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyebut istrinya itu dengan sebutan yang penuh kasih sayang. Wahai adinda, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ta'aluna, mari. Jangan kita, woi, nggak boleh ya, nggak boleh. Itulah makanya kita itu harus belajar. Inilah yang bisa memberikan kebahagiaan. Kalau harta semua ini nggak bisa memberi kebahagiaan kita. Banyak menumpuk harta, bahkan apa yang terjadi di rumah tangga pun banyak bagaikan api neraka. Nah, oleh karena itu betapa banyak korun laknatullah, hartanya begitu melimpah-limpah. Ya? Di mana-mana semua harta korun, di mana harta korun. Oleh karena itu Bapak nggak sebutkan kamu kerja apa, kerja ini nggak ada. Pokoknya yang penting iman kamu. Kalau iman yang kamu pegang, insya Allah kalian bisa hidup rukun dan damai. Itulah harapan, ya, harapan yang kita bisa sampaikan kepada kamu. Jangan kamu mencakiti hati, ya, istri kamu, jangan kamu mukul.